saat ini tiba waktunya buat kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita, lalu kita boleh bersama-sama menerima apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersatu sejenak. Kita siapkan semua yang ada dalam hidup kita. Dan kita mau terima apa yang menjadi perkataannya dengan sungguh. Dan apa yang menjadi perkataan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru di dalam setiap hidup kita. Bersamanya ku tak mulia, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku takkan mulia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Bersamanya ku takkan mulia. Bahwa kami terbang tinggi Tuhan, bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah bersamanya ku takkan mulia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai raja wali, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, dan terbang tinggi bersamanya. Terbang tinggi bagai raja wali, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan
terbang tinggi bersama. Dan badai berdesak, dan terbang tinggi bersama. Bukan terbang tinggi bagai kaca wali, dan terbayang tinggi dalam kemuliaan. Dia bumi bergoncang. Sungguh kekuatan-Mu luar biasa. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat bagi setiap kami. Engkau ada di dalam setiap keadaan hidup kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu ada di mana kami ada. Kami tahu Tuhan, Engkau membawa setiap kami pagi ini untuk menikmati kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup ini. Hanya kekuatan dan kemurahan Tuhan yang terjadi. Kalau kami ada, kami membuka hati pagi ini Tuhan sepenuhnya untuk kami diberkati dengan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami pagi ini. Engkau akan memberikan satu kepuasan di dalam hidup kami. Ketika kami sungguh-sungguh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Melalui firman Tuhan, ada kuasa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa pagi ini. Kita sungguh bersuka cita karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya. Oh, semua ya. Kita siap menerima firman Tuhan, kita mendengar dan kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yuk kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Puji Tuhan. Jika sudah menemukan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Perikop ini berkata bahwa pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Ya, ulangi ya ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, Bapa dipermuliakan. Bapa kita dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Ya. Jadi saya memberi tema pada pagi hari ini, berbuah banyak. Atau dikatakan berbuah lebat. Tuhan memanggil setiap kita. Ya. Tuhan memilih setiap kita. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Untuk kita berbuah banyak dalam hidup ini. Sehingga Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Jadi Bapa dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Ya, Tuhan ingin atau Tuhan menghendaki supaya setiap kita berbuah banyak. Bapak Ibu kalau berbicara mengenai berbuah, ya, berbuah itu dikatakan bahwa hasil dari kita melekat pada pokok. Ya, kalau kita ini rantingnya, kalau ranting itu tidak melekat pada pokoknya, ranting itu tidak mungkin bisa mengeluarkan buah. Betul ya? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ranting itu nanti akan dibuang. Tidak berguna. Jadi dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah yang banyak. Ya, buah tidak cukup satu, tetapi harus lebih dari satu. Kalau saya ingin berbicara mengenai buah, ya buah apa yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita yang disebut sebagai murid-muridku, kata Yesus. Ya, tadi ayat ke-8 dikatakan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu, jika saudara dan saya, ya, jika saudara dan saya berbuah banyak, dan dengan demikian saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Ya, saya belajar dari 3 buah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya katakan bahwa buah yang pertama yaitu buah percaya.
pertobatan. Ya, buah pertobatan itu ada di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Ya, Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Ya, pertobatan ini artinya satu kehidupan yang berbalik ke arah Kristus. Buah pertobatan adalah hasil, ya, sesuatu yang dihasilkan dalam kehidupan kita ketika kita berbalik menuju kepada Kristus. Mungkin orang bisa ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, ketika kita berdoa menyembah Tuhan, kita bisa merasa ada penyesalan dalam hidup ini. Mungkin kita menjadi orang yang pemarah, ya, orang yang sering marah, sedikit-sedikit marah. Itu harus bertobat. Ya, pemarah itu harus bertobat. Mungkin kita bisa menyesal. Ya, benar bahwa pemarah itu tidak baik. Ya, pemarah itu harus bertobat. Lalu menangis, saudara, tidak cukup hanya di situ. Itu dikatakan bertobat. Enggak. Ya. Tetapi ketika kita sadar bahwa perbuatan itu tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kita berhenti tidak berbuat dosa. Ya, artinya lalu ketika kita menjadi pemarah, lalu kita sadar dan kita berhenti dari dosa pemarah. Lalu kita mulai berbalik kepada Kristus. Ya. Mungkin yang dulunya marah, sekarang sudah tidak marah. Ya, marahnya kendu. Wah, itu harus terus terjadi, ya. Tidak cukup sampai di situ, tetapi akan terus berbalik. Wah, dulu marah, sekarang kata-katanya selalu membangun. Ya. Wah, dulu marah, lalu sudah tidak marah, sekarang kata-katanya lembut yang selalu membangun, yang selalu mengingatkan. Kata-kata perbuatannya manis. Ya. Sudah tidak seperti dulu. Nah, ini buah pertobatan. Tuhan ingin dalam kehidupan kita sungguh-sungguh bertobat atau ada pertobatan dalam hidup kita. Ya, mungkin kita seringnya ngomongin orang. Ya, yuk kita mau berhenti dari ngomongin orang. Kita sekarang banyak bersyukur. Lalu mulai berbalik. Tidak cukup kita hanya bersyukur saja. Belum dikatakan bertobat sungguh. Tapi kita mau. Yuk, saya selalu mendoakan orang-orang di sekitar kita. Saya mau sekarang menjadi pendoa-pendoa yang mendoakan orang-orang di sekitar kita. Saya akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Ini harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau ayat Matius pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kapak, ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lah, ya. Ini kapak sudah tersedia. Kapak sudah ada di setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang. Kapaknya sudah tersedia. Ya, dan dibuang ke dalam api. Ini satu khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, untuk orang-orang bertobat. Kalau sudah disampaikan firman Tuhan, sudah tahu itu perbuatan yang melanggar firman Tuhan, tetapi tidak
juga bertobat, tidak juga berubah, maka yang terjadi ini, ya, kapak sudah tersedia pada kamu, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki setiap kita ada buah pertobatan. Amin. Amin. Mau berbalik ke arah Kristus. Kalau cuma cukup menyesal, ya saya tahu saya menyesal ini perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Apapun itu yang melanggar firman Tuhan, ya saya menyesal. Tidak cukup di situ orang bertobat, tetapi menyadari dan tidak mau berbuat dosa lagi. Tidak cukup sampai di situ, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, ia akan berbalik ke arah Kristus yang dulu sudah dikuburkan, tetapi saya mau hidup yang sekarang. Itu buah dari pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau sadar, berhenti dari dosa, dan kita mau berbalik ke arah Kristus. Karena yang lama itu membawa kepada kebinasaan, tetapi yang baru akan membawa kepada kekekalan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berbuah banyak, supaya kita menjadi berkat. Ada buah-buah dari hasil kehidupan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan, yaitu buah pertobatan. Amin. Ya. Yang kedua, kita mau belajar, yaitu buah roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah roh itu akan nampak dalam kehidupan setiap kita. Coba kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Yuk bisa ditampilkan Galatia 5 ayat yang ke-22. Yuk kita akan baca bersama-sama ya. Galatia 5 ayat yang ke-22. Sudah menemukan? Ya, sudah ya. Yuk kita akan baca Galatia 5 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah roh. Buah roh ini harus nampak, atau buah roh ini harus nyata dalam hidup kita, di dalam kita hidup mengiring Tuhan. Ya, kalau dulu mungkin gampang untuk sedih, gampang untuk putus asa. Kalau memiliki buah roh, ya ada sukacita, walaupun di tengah-tengah kesusahan. Amin. Amin ya. Di dalam tekanan apapun, kalau memiliki buah roh, tetap ada sukacita. Ya, di dalam kekerasan dunia ini, mungkin kita difitnah orang yang memiliki buah roh, ya akan tetap bisa lemah lembut di dalam menerima segala keadaan dalam dunia ini. Ya, puji Tuhan. Ya, buah roh ialah kasih, tetap ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, kalau kita kehilangan tabungan kita, atau kita mulai berkurang tabungan kita,
Ayo tetap ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Kalau tidak ada tabungan pun kita tetap ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Supaya apa? Bapa kita dipermuliakan melalui kehidupan kita yang hidup di dalam menghasilkan buah roh. Ya. Bisa menguasai diri. Tidak gampang saudara. Tetapi yuk kita mau bersama-sama. Ya. Punya hasil di dalam buah roh. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga. Ya, dikatakan bahwa buah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini ada hubungannya dengan yang pertama. Yaitu buah pertobatan. Kalau orang itu berlaku baik, kalau orang itu berlaku sederhana, orang yang berubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru, ia akan menjadi saksi atau menjadi kesaksian hidupnya bagi orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita. Mungkin ada ayah yang temperamennya itu keras, galak gitu ya. Baik sebetulnya. Ya. Tapi jangan merasa bahwa semua itu karena saya. Ya. Yuk kita akan ajarkan, baik itu juga bagi istri di rumah. Yuk kita akan belajar bersama-sama. Kita mempunyai atau kita memiliki buah-buah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, ya, anak-anak kita akan melihat kehidupan kita. Lalu mereka mau datang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya, ada kesaksian dalam sebuah keluarga. Ya, ayah yang begitu keras, yang dikatakan sedikit-sedikit, dikatakan aja pemarah, ibunya sama, ya, anak-anaknya bingung dalam kehidupan ini. Padahal setia datang di dalam ibadah. Kalau minggu pasti menyempatkan untuk datang beribadah. Namanya kesulitan dalam hidup ini, ya, mengalami tekanan yang tidak pernah berhenti. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ia berdoa, tidak pernah ia merenungkan firman Tuhan. Pagi ketika ia bangun, ia membuka matanya, melihat segala sesuatunya itu tidak terima. Ya. Karena semua keadaan itu tidak membawa atau tidak menyenangkan hatinya. Tetapi saya mendengar kesaksian seorang anak. Ketika bapak ibunya ini berubah, mengalami satu buah pertobatan. Anak ini bisa katakan, dulu bapak tidak seperti, bapak itu bapak yang keras, marah, sedikit-sedikit marah. Begitu juga mama saya, sedikit-sedikit marah. Tetapi sekarang beda jauh. Ia lembut, kata-katanya selalu membangun. Dia selalu mendengar setiap hari ayah dan ibunya ini mengatakan, "Nak, engkau pasti berhasil. Engkau anak yang pandai, engkau anak yang pinter." Bapak ibu mendoakan terus. Ayo kita doa sama-sama. Anak itu rajin datang dalam ibadah. Ya, karena melihat, aku tak datang ikut bapak ibu ibadah. Karena saya boleh melihat perbuatan atau sikap orang tuanya begitu indah, membawa kesejukan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki supaya setiap kita berbuah banyak. Sehingga apa? Bapak kita di surga itu dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. Sekarang kita mau belajar, ya,
tadi buah yang dihasilkan, yaitu buah pertobatan. Buah apa? Yang pertama buah pertobatan. Lalu yang kedua buah roh. Yang ketiga menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, sekarang caranya supaya kita bisa berbuah banyak. Dikatakan dalam ayat yang ke-5, dikatakan di dalam ya, cara kita berbuah banyak. Yang pertama yaitu tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-5 di dalam Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, caranya bagaimana supaya kita dapat berbuah banyak? Satu, melekat kepada Tuhan. Ya, melekat pada pokok anggur. Amin. Ya, melekat, bangun kehidupan kerohanian kita, bangun kehidupan kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana cara kita membangun? Ayo setiap hari kita berdoa. Ya, setiap hari kita baca firman Tuhan. Baca renungan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Sebentar kita ambil waktu sebelum kita melakukan aktivitas kita atau tengah-tengah kita melakukan pekerjaan. Saudara bisa kok merenungkan firman Tuhan. Nah, itu bangun itu setiap hari. Jangan cuma 1 minggu sekali, tapi setiap hari kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, bangun. Yang pertama, ya, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Dan yang kedua, saya tuliskan di sini, bersedia dibersihkan oleh Tuhan. Kalau saya baca ayat yang kedua, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini bicara mengenai kerelaan dibentuk, ya, kerelaan dibersihkan, kerelaan ditegur oleh firman Tuhan. Bapak Ibu siap dikoreksi oleh Tuhan? Ya, kemarin saya mendengar ada doa pagi, ya, berkali-kali ada doa pagi itu, selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Nah, ini bicara mengenai koreksi diri saya yang tidak berkenan Tuhan bersihkan. Sakit enggak? Ya, mungkin kita ngerasakan, kita enggak mau dibentuk, enggak mau mendengar, mungkin ada teguran. Tapi kita mau belajar untuk kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau bersedia dikoreksi oleh Tuhan? Amin. Haleluya. Ya, engkau akan berbuah banyak. Ya, ditegur, teguran itu baik. Mungkin teguran itu lewat teman-teman kita. Mungkin teguran itu lewat firman Tuhan. Ya. Mungkin gembala sidang, ya, menyampaikan firman Tuhan. Mungkin kau akan berkata, wah itu nyindir saya. Enggak, tapi katakan, itu firman Tuhan buat saya. Itu baik. Karena kita mau mendengar dan kita mau menerima dan kita mau melakukannya. Itu yang Tuhan kehendaki supaya apa tadi dikatakan? Supaya kita dapat berbuah banyak. Mau ditegur, ya.
mau diselidiki hatinya oleh Tuhan. Tuhan itu yang akan menegur kita. Tuhan yang akan menyelidiki hati kita supaya kita diingatkan, oh ya, kalau saya mau wisata, datang dulu ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur baru wisata. Ya. Amin. Ya. Itu satu teguran dalam setiap kita. Boleh kita pergi kemana saja, jangan lupa kita datang kepada Tuhan. Ya, jangan lupa kita berdoa lebih dulu. Ya, doa sebelum kita keluar dari rumah itu sangat penting, Bapak Ibu. Karena selalu saya lakukan itu di dalam kehidupan saya. Selalu ada perlindungan Tuhan. Itu yang saya tahu dari Tuhan. Berdoa itu penting. Walaupun nanti di jalan kita menemui banyak masalah, ya banyak ketakutan. Karena sekarang itu ya hari-hari ini aja yang sepi. Ya, saya naik kendaraan itu enggak ada 10 menit ya. Saya keluar dari rumah, saya ke alun-alun ya. Saya berdoa dulu, saya menikmati renungan, doa pagi. Saya ke alun-alun, kok bisa cepatnya seperti itu? Ya, kalau sudah ketemu lampu hijau, itu terus ketemunya lampu hijau sampai di tujuan. Saya bisa, Tuhan terima kasih. Saya lihat, wah apa saya ngebut ya? Gak ada 10 menit saya sudah sampai di alun-alun. Nah, saya bilang Tuhan terima kasih. Kau memberi saya lampu hijau yang terus jalan. Saya boleh mengalami banyak pertolongan Tuhan ketika saya keluar dari rumah. Kalaupun saya mengalami banyak masalah di perjalanan, saya tetap bersyukur Tuhan, ini yang Tuhan beri, pasti ada perlindungan. Yuk terapkan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau dibersihkan oleh Tuhan, mau ditegur oleh firman Tuhan, sudah tidak marah lagi, ya, sudah tidak gampang putus asa lagi. Ayo, mari kita mau bersedia dibersihkan. Kalau ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Tapi ada syaratnya ya. Apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Ya, bukan hanya jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya Tuhan, Engkau Tuhanku yang ajaib, Engkau Tuhanku yang heran, Engkau Tuhan dan Allahku yang aku sembah. Tapi hidupnya tidak pernah seperti Kristus atau hidupnya tidak tinggal di dalam Tuhan. Terkadang orang minta saja apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bukan itu yang dicukupkan oleh Tuhan, tapi Tuhan mau lebih. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, minta saja apa yang engkau kehendaki, engkau akan menerimanya. Apakah itu bukan berkat yang luar biasa? Ya, jangan salah ayat yang B saja. Kalau engkau mendengar, mintalah, akan Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang saya kehendaki, saya pasti akan menerimanya. Ya, tetapi ada syaratnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Amin. Ada upah yang besar. Ada berkat yang besar terjadi dalam hidup kita. Yuk dalam hidup ini, kalau kita mau berbuah banyak, ayo
kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita mau melekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau bersedia atau rela dibersihkan, ditegur oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Ya dan amin. Tuhan pasti memberkati. Amin. Yuk mari kita tundukkan kepala. Yuk saya minta dengan hormat pemimpin pujian, pelayan-pelayan mimbar bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada setiap kami. Sampai ke dalam hati kami yang paling dalam. Sampai ke dalam batin kami. Itu firman Tuhan yang akan mengubah kami. Supaya kami mempunyai satu buah-buah di dalam kehidupan kami. Sesuatu yang dihasilkan melalui kehidupan kami, di dalam kami mengiring Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya dalam kehidupan ini kami berbuah banyak. Tuhan, berkati setiap kami. Kami percaya firman-Mu bekerja di dalam setiap kami. Engkau yang akan mengubahkan kami. Kami mau hidup membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau hidup rela untuk ditegur, rela untuk diperbaiki. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan memberkati setiap kami, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Di dalam situasi keadaan yang tidak menentu, tapi kami mau tetap di dalam Tuhan. Percaya, mengimani, melakukan firman Tuhan. Ada berkat Tuhan melalui doa-doa kami. Tuhan Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Haleluya. Bapa di surga, pada akhir ibadah pada pagi hari ini, kami mengucap syukur buat kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh mempunyai satu hari yang indah di mana kami mengucap syukur melalui pujian penyembahan kami yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau tahu sedalam hati kami. Engkau memberkati setiap kami dari hari ke hari. Biarlah kami mau tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap hidup bersama dengan Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat sekolah minggu yang sudah boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan Kau memberkati anak-anak kami. Biarlah Tuhan anak-anak kami dapat mengenal dan percaya kepada Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan Kau memberkati guru-guru, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Baik mereka yang ada di mimbar maupun mereka yang terima tamu yang memberi persembahan. Mereka yang menjemput para lansia, siapapun yang bergabung di dalam pelayanan. Tuhan Engkau memberkati ibadah-ibadah pertengahan minggu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Juga Tuhan buat doa pagi yang akan dimulai pada tanggal 1 April. Biarlah Tuhan Engkau menolong bagi setiap kami. Memberikan kerinduan kepada setiap kami. Untuk kami merendahkan hati kami. Bertelut di hadapan Tuhan di dalam pagi-pagi hari. Biarlah Tuhan kami mau tetap bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup kami akan menghasilkan satu buah-buah yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menghidupi setiap kehidupan kami di dalam firman Tuhan, memberkati KKA, memberkati lansia,
memberkati pria wanita di tempat ini, memberkati anak-anak muda, memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami percaya bersama-sama kami akan bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau percayakan satu pelayanan yang luar biasa di tempat ini. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan pagi ini. Yang di dalam keberatan, tekanan, yang sedang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan, Engkau akan membukakan jalan bagi kami. Untuk kami diberi kelegaan, untuk kami boleh melihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, yang Tuhan sudah rencanakan. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah rumah kediamanmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, studimu, pekerjaan, tugasmu, diberkatilah kesehatan jasmanimu, diberkatilah kesehatan rohanimu, diberkatilah yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia yang dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan mengalir dan melimpah dalam hidupmu mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan memberkati.